Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Telapak tangan Kafu seperti gunung, menghalangi serangan pertama. Momentum serangan pertama terlalu mengerikan, menghancurkan telapak tangannya dan menebas seluruh tubuhnya. Kekuatannya begitu dahsyat, dan meskipun dilemahkan oleh baju sirah tempur, 70 hingga 80% kekuatannya masih menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuh Kafu yang perkasa bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kafu tak kuasa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Matanya semakin berbinar. Pada saat yang sama, serangan kedua tiba. Serangan kedua yang memukau itu benar-benar berbeda gayanya dari yang pertama. Serangan ini membawa kekuatan segala sesuatu dapat dipotong, menembus baju sirah perang, dan mengiris tubuh Kafu. Dalam sekejap, tubuh Kafu terpotong menjadi puluhan bagian, seolah-olah porselen yang pecah disatukan kembali. Luar biasa, bahkan saat terpecah menjadi puluhan bagian, Kafu memuji dengan terkejut. Serangan ketiga pun terjadi. Serangan ketiga mengalir deras seperti sungai, terus-menerus dan tak berujung. Setelah dilemahkan oleh baju sirah tempur dan ditransmisikan ke tubuh Kafu, serangan itu juga membangkitkan kekuatan dari dua serangan pertama yang tertanam di dalam Kafu. Serangan ketiga memicu kekuatan dari dua serangan pertama, dan semua kekuatan itu meledak sepenuhnya dalam sekejap. Tubuh fisik Kafu yang perkasa meledak menjadi kabut darah yang sangat besar. Namun, kabut darah yang masif itu dengan cepat mengembun di dalam baju sirah putihnya, menyatu kembali menjadi wujud Kafu. Namun saat ini, cadangan energi tubuh Kafu hanya tersisa 20%, tetapi dia terus menyerap kekuatan penghancuran dan cadangan energinya meningkat dengan cepat. 3 serangan menghabiskan 80% energi tubuhku. Kafu tertawa terbahak-bahak. Di seluruh ruang primordial tak berujung, hanya Sasho yang pernah mampu melakukan ini. Sasho dan Starlight diakui sebagai dua entitas terkuat, namun keduanya memiliki gaya yang sangat berbeda. Starlight unggul dalam manipulasi waktu dan ruang, dapat mengamati masa lalu dan masa depan, dan menghitung setiap kemungkinan, menguasai pertempuran yang berkepanjangan, memburu setiap tetes kekuatan musuh. Sasho melambangkan kehancuran. Teknik mematikan yang ia pahami dari tanah misterius Lembah Tong telah membuat banyak makhluk purba takut padanya. Meskipun reruntuhan iblis memiliki kekuatan penghancur yang ekstrim, tekniknya terlalu rumit, membutuhkan jarak dekat dan ujung sebuah kubus aneh untuk melepaskan kekuatan penghancuran yang luar biasa. Para leluhur dan penguasa, kecuali mereka bodoh, dapat dengan mudah menghindarinya. Tetapi beberapa teknik penghancuran Sasho tidak dapat dihindari. Inilah mengapa Sasho berada di level 27, sementara reruntuhan iblis berada di level 22. 3 serangan mampu melumpuhkan 80% tubuh Kafu. Jika ditebas ke arahku, bukankah aku akan tamat? Tidak bisa menghadapinya secara langsung. Dilihat dari pengalamannya bertarung melawan Kafu selama lebih dari 1 zaman, serangan Lo Feng sulit dihindari. Bagaimana mungkin kekuatan Tuan Lo Feng begitu dahsyat? Makhluk-makhluk purba itu dengan mata mereka menembus batas ruang waktu menyaksikan pertempuran ini. Namun pertempuran ini membuat mereka merasa takut. Lebih dari 90% makhluk purba menilai menghadapi Lo Feng, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri, sama sekali tidak boleh terlibat dalam pertarungan tatap muka.
Kafu memiliki kekuatan dan baju sirah tempur tingkat 10 besar. Tubuh fisiknya juga dianggap tangguh, namun 3 serangan menghasilkan hasil seperti ini. Ku dengar jalan tersulit untuk menjadi seorang penguasa dari camp kultivator adalah melanggar hukum dengan kekerasan. Leluhur ular tak terbatas menatap Lofeng sebagai kepala camp primordial bawaan. Secara alami ia mengumpulkan informasi tanpa batas tentang camp kultivator, dan sedikitnya jalur bagi kultivator untuk keluar dari sangkar bukanlah rahasia, melainkan mudah diketahui oleh leluhur ular tak terbatas. Starlight melanggar hukum dengan kekerasan, dan Lofeng melakukan hal yang sama. Kekuatan Starlight setara dengan Sazo. Terlebih lagi, dia dapat mengamati masa lalu dan masa depan, hampir mengamati setiap kemungkinan masa depan. Menghadapinya, aku sudah cukup khawatir. Lofeng baru saja menjadi seorang penguasa, namun dia sudah setara dengan Starlight dan Sazo, leluhur ular tak terbatas yang tentu saja memiliki kriteria evaluasi terperinci untuk leluhur dan penguasa lainnya. Setelah menyaksikan pertempuran ini, dia telah menetapkan Lofeng, Starlight, Sazo berada di level yang sama, mewakili kekuatan tempur puncak dari seluruh ruang primordial tak terbatas. Aku mungkin mampu menekan Kafu, tetapi berapapun lamanya pertarungan, aku tidak dapat menghancurkan 80% tubuhnya. Leluhur ular tak terbatas menghela napas dalam hati. Ini adalah kekuatan penghancur yang benar-benar transenden. Pemimpin dari kubu besar lainnya, kubu puncak es, juga dengan cermat mengamati pertempuran ini, mengingat setiap percakapan antara Lofeng dan Kafu dengan jelas, bahkan menganalisisnya berkali-kali. Lofeng ini, kekuatan penghancurnya lebih besar dari milikku. Leluhur puncak es mengakui dalam hati. Jika perbedaannya kecil, mungkin akan ada penolakan untuk mengalah. Namun perbedaan itu terlalu mencolok, tidak ada gunanya membandingkan lagi. Dia setara dengan saudari Sazo. Mata leluhur puncak es menunjukkan keengganan. Pengaruh campnya sebagian besar berasal dari Sazo. Ketahuilah bahwa di dalam kubu primordial bawaan terdapat 9 kaisar yang secara nominal setara. Leluhur ular tak terbatas perlu bersekutu dengan banyak leluhur untuk memiliki pengaruh sebesar itu. Meskipun demikian, faksi-faksi kaisar dewa raksasa masih kurang memperhatikan leluhur ular tak terbatas. Namun di perkemahan puncak es, seluruh perkemahan dinamai puncak es. Secara nominal, dia adalah pemimpin absolut. Bahkan selain leluhur Puceng, semua leluhur lain di perkemahan tidak berani menentang leluhur puncak es. Aku sangat menantikan untuk berhadapan dengan Lofeng. Sebuah kubus yang tidak biasa sangat bersemangat saat ini, karena dia menyukai semua petualangan dan sensasi menghadapi lawan yang kuat. Kekuatan penghancurnya sebanding dengan milikku. Wanita berbaju abu-abu itu berdiri di tingkat terdalam ke-27. Semangat bertarung terpancar dari matanya. Di ruang primordial yang luas dan tak berujung, hanya sedikit yang bisa memancingnya untuk bergerak. Dia pernah bertarung melawan Starlight sebelumnya, namun bahkan tidak bisa menyentuhnya, membuat pertempuran seperti itu menjadi tidak berarti. Sazo lebih menyukai ini, kekuatan penghancur ekstrim dari kedua belah pihak yang saling berbenturan. Dia sangat ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan lebih kuat. Saudara Lofeng, apakah kau membutuhkan dunia penghancuran tingkat ini? Tanya Kafu dengan penuh harap. Baginya, pertempuran yang mendebarkan jauh lebih berharga daripada sekedar satu lapisan dunia penghancuran. Tidak perlu, Lofeng menggelengkan kepalanya. Kafu, suruh utusan dunia menyerangku dengan segenap kekuatan mereka.
Dari level ke-23 hingga ke-25, tidak ada yang mengklaimnya. Mengambil alih sebuah lapisan bukanlah hal yang sulit. Ada kemungkinan dia akan terus maju hingga ke level 28 dan 29. Tentu saja, dia tidak akan membutuhkan lapisan yang ditawarkan oleh Kafu. Baiklah, Kafu mengangguk, dan dengan sebuah pemikiran, dia memerintahkan 230 utusan dunia untuk menyerang bersama-sama. Utusan dunia ini menyerupai tumbuhan dengan banyak cabang seperti lengan. Lo Feng berdiri di sana, mulai merasakan serangan dari utusan dunia di tubuhnya, memperlihatkan ekspresi gembira. Kekuatan penghancuran lapisan ini sangat menguntungkannya. Ini adalah jenis kekuatan penghancuran kedua yang dia temui, di mana kehidupan dan kehancuran menyatu saat berpetualangan di jurang kehancuran. Lo Feng tenggelam dalam kultivasi, namun pertarungannya dengan Kafu menimbulkan gelombang besar di ruang primordial yang tak terbatas, mempengaruhi semakin banyak faksi. Di wilayah terpencil, salah satu dari mereka berada di bawah komando leluhur bodoh air. Leluhur bodoh air melindungi sukunya sendiri bersama dengan banyak suku yang lebih lemah yang juga berada di bawah perlindungannya. Dia tidak ingin terlibat dalam konflik apapun, namun kekuatannya bahkan di tingkat leluhur terlalu lemah sehingga perlu bersekutu dengan kubu yang kuat demi kelangsungan hidup sukunya. Karena itu, dia bersekutu dengan kubu primordial bawaan dan memilih faksi Kaisar Dewa Raksasa yang relatif cinta damai. Tidak semua leluhur menyukai perang. Mereka bergabung dengan sebuah kelompok besar semata-mata untuk mendapatkan peluang bertahan hidup yang lebih baik bagi suku mereka. Jika seseorang bebas berkeliaran tanpa ikatan, seorang leluhur dapat hidup mewah, tinggal di mana saja atau menyembunyikan inti kehidupan mereka di tempat-tempat yang sulit ditemukan. Sungguh mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada perang-perang sebelumnya antar dua kubu utama. Leluhur bodoh air menatap ke dalam jurang kehancuran setelah menyaksikan pertempuran antara Lo Feng dan Kafu. Jurang kehancuran adalah tempat bersemayam entitas terkuat dari ruang primordial tak terbatas. Leluhur bodoh air, dia khawatir bahkan tidak bisa melangkah ke tingkat pertama tanpa dihantam oleh Bao Weiyu. Meskipun Bao Weiyu bersikap rendah diri di depan Lo Feng, dia pada akhirnya termasuk dalam peringkat 30 makhluk teratas. Ada terlalu banyak leluhur yang menyaksikan, meskipun beberapa di antaranya belum melihatnya secara langsung. Mereka dengan cepat diberi rekaman pertempuran dari teman-teman mereka, memungkinkan mereka untuk menyaksikan dengan jelas seluruh pertarungan antara Lo Feng dan Kafu. Mereka semua bisa memperkirakan tingkat kemampuan Lo Feng. Kontak apapun berarti melarikan diri, tidak mampu menghadapi secara langsung. Luar biasa, momen sangat gembira. Tidak heran dia menggunakan teknik pemecah kekuatan. Kekuatannya dengan cepat melampaui kekuatan kita. Dia sudah lebih kuat dariku, ujar Jin dari tingkat ke-13 sambil mengamati Lo Feng berlatih di tingkat 16. Meskipun begitu, Jin tidak menyukai strategi Lo Feng dalam mengelola wilayah tersebut. Namun, Jin sangat mengagumi para kultivator cobaan, menganggap mereka sebagai kaum elit yang ditempa melalui kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Dia sendiri mengikuti jalan ini. Dengan perbedaan Dao, mereka tidak bisa bekerja sama. Jin bersedia sesekali bergabung dengan Lo Feng demi kepentingan keseluruhan camp, tetapi lebih memilih menjaga jarak dalam situasi lain. Di lapisan ke-17 jurang kehancuran, kehampaan berdenyut seperti lautan gelap tanpa ujung. Di tengah ruang yang dipenuhi hukum kehancuran itu, Kaisar Bulu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya tenang namun dingin. Dari atas langit kehancuran, sebuah sosok berjubah merah perlahan turun.
Kau akhirnya datang, Tuan Lo Feng, ucap Kaisar Bulu, matanya menatap lurus tanpa sedikit pun emosi. Keduanya saling mengamati. Mereka yang berada di jajaran 10 besar bukanlah sosok biasa. Masing-masing memiliki jalan mereka sendiri. Kafu unggul dalam pertarungan 1 lawan 1, hampir serupa dengan Lo Feng, mendominasi sepenuhnya medan yang menjadi keahliannya. Namun gaya bertarung Kaisar Bulu berbeda sepenuhnya. Aku tahu tujuanmu, kata Kaisar Bulu dengan suara datar. Kau ingin utusan dunia membantumu dalam kultivasi. Tatapannya mengeras. Kalahkan aku. Jika kau bisa, aku akan mengatur agar para utusan dunia bekerja sama denganmu. Kenangan lama melintas di benaknya. Hari ketika ia dikepung Moman, Jin, dan Naigo. Rasa malu itu belum sepenuhnya lenyap. Dendam terhadap para penguasa dari camp kultivator masih tertanam dalam. Silakan, kata Lo Feng dengan nada sopan namun mantap. Pertarungan ini bukan pertarungan hidup dan mati demi menguasai lapisan dunia penghancuran, melainkan kontes murni antara dua puncak kekuatan. Kaisar Bulu bahkan tidak meminta bantuan utusan dunia. Kaisar Bulu berdiri di tempatnya, namun seketika cahaya tak berujung meledak dari tubuhnya. Seluruh lapisan dunia penghancuran diterangi sinar putih keperakan yang sangat menyilaukan. Lo Feng merasakan tekanan luar biasa. Cahaya itu berubah menjadi benang-benang tak terhitung jumlahnya, melilit ruang, menekan tubuh dan jiwa secara bersamaan. Mata Lo Feng menyimpit. Wilayah Kaisar Bulu mencangkup area yang luar biasa luas, menggabungkan kekuatan bulu dan cahaya, diperkuat oleh tempat misterius yang dikenal sebagai alam bulu. Hanya dengan domain ini saja, kekuatan seorang leluhur biasa bisa ditekan hingga setengahnya. Namun, tubuh Lo Feng bergerak. Ia berubah menjadi cahaya pedang, menembus segala penghalang bercahaya, melesat melewati Kaisar Bulu, seolah membelahnya menjadi 2 bagian. Namun sosok Kaisar Bulu di depan Lo Feng lenyap seperti bayangan. Di kejauhan, Kaisar Bulu muncul kembali, tetap berdiri dengan tenang tanpa setitik luka pun. Apakah ini teknik pergerakan? Lo Feng mengerutkan kening. Dalam hal mobilitas, Kaisar Bulu telah mencapai tingkat maha hadir, setara dengan leluhur tak terbatas, berada pada satu titik waktu yang sama, namun dapat muncul di berbagai posisi sesuka hati. Bahkan dengan tambahan kekuatan dari wilayah bangau darah, Lo Feng tak mampu menandingi teknik pergerakan ini. Hanya satu cara tersisa, kata Lo Feng pelan. Ia menghunus pedangnya. Pedang pembelah langit bergetar hebat di tangannya. Dalam satu ayunan, cahaya pedang tak terhitung jumlahnya meledak keluar. Masing-masing mengikuti kunci kehidupan, langsung mengunci semua energi di sekitar Kaisar Bulu. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang menari, saling bersilangan, menebas setiap manifestasi cahaya milik Kaisar Bulu. Lo Feng tidak berhenti. Satu ayunan berubah menjadi puluhan, puluhan berubah menjadi ratusan. Hanya dalam 2 hingga 3 tarikan napas, lebih dari 100.000 cahaya pedang raksasa memenuhi seluruh dunia kehancuran, menempati hampir sepertiga wilayah lapisan ini, menyerang dari atas dan bawah secara bersamaan. Setiap cahaya pedang mengandung kehendak hidup dan mati. Meskipun jalur pedang primordial Lo Feng belum sepenuhnya sempurna, kombinasi dengan dao hidup dan mati primordial membuat setiap tebasan memiliki kekuatan yang menakutkan. Jumlahnya terlalu banyak. Kaisar Bulu mengerang dalam hati. Lo Feng sepenuhnya mengandalkan kekuatan murni. Cadangan energinya begitu besar sehingga bahkan pemulihan alaminya dalam satu waktu sedikit lebih tinggi daripada total cadangan energi Kaisar Bulu. Cukup, kata Kaisar Bulu. Ia menatap lautan cahaya pedang yang menutup langit, lalu perlahan menarik kembali domainnya.
Tak kusangka, aku tidak bisa sepenuhnya menghindari pedangmu. Jika Kaisar Bulu berniat melarikan diri, jawab Lo Feng jujur, aku tidak akan mampu menahannya. Kaisar Bulu mengangguk pelan. Ya, aku hanya bisa melarikan diri. Ia tersenyum pahit. 3 orang, Naigu, Muman, dan Jin harus bekerja sama untuk mengepungku. Namun kau sendirian sudah memaksaku mundur.